Negeri 2 Kota Bumi Lampung Utara. Mahapun Dalimpuro Sika menyebutkan nama Metegepak Sai Unyeno. Mengurangi rasa hormat Sikam jamo seluruh Metegepak tamu agung sangat di hadapan Sikam. Siswi SMK Negeri 2 Kota Bumi Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara pembukaan kegiatan Peksos Go to School dalam rangka pencegahan penyalahgunaan nafsa tahun 2023. Ibu Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami atas nama panitia penyelenggara melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Peksos Go to School dalam rangka pencegahan penyalahgunaan nafsa tahun 2023 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Peraturan Gubernur Lampung nomor 44 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 2. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPK TPA SKPD nomor 04.05.06.5.1.2 tanggal 2 Januari 2023, kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar HIV/AIDS dan nafsa di dalam panti. 2. Nama kegiatan Pekerja Sosial Go to School dalam rangka pencegahan penyalahgunaan nafsa tahun 2023. 3. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Menyebarluaskan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. 2. Menumbuh kembangkan masyarakat untuk bergerak melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini antara lain: 1. Para peserta memahami tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba. 2. Para peserta siap untuk menjadi relawan pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing. 4. Tempat dan tanggal pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan nafsa tahun 2023 dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara selama 1 hari, yakni tanggal 23 Oktober 2023. Peserta sebanyak 500 orang terdiri dari unsur siswa-siswi SMA SMK dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Narasumber berasal dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, SMK Negeri 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, dan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Lampung. Fasilitas peserta:
selama mengikuti kegiatan Peksos Go to School dalam rangka pencegahan penyalahgunaan nafsa tahun 2023. Peserta mendapatkan fasilitas berupa kaos, snack, makan siang, dan transport. Bapak Ibu hadirin dan peserta yang kami hormati, kegiatan pekerja sosial Go to School adalah komitmen Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, dalam pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Pencegahan narkoba di lingkungan sekolah adalah tugas penting kita bersama yang melibatkan semua pihak dan kerjasama antar sekolah, orang tua, dan komunitas. Semoga dengan adanya kegiatan Peksos Go to School ini dapat memberikan informasi yang jelas dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada siswa, guru, dan orang tua, sehingga bisa mendorong siswa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, olahraga, dan seni untuk dapat mengalihkan perhatian mereka dari narkoba. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan MKKS SMA SMK Kabupaten Lampung Utara, terutama Kepala Sekolah SMK N2 Lampung Utara, atas bantuan dan dukungannya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Selanjutnya, pada saat yang nanti, kami mohon kepada Ibu Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara Peksos Go to School ini secara resmi. Sampan berlayar mengikuti arus. Sampan tergolek gelombang menerpa. Anak muda pendidikan harus diurus agar terhindar jeratan narkoba. Demikian laporan ini kami akhiri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Ustaz Anam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Lampung berjaya. Tabipun. Yang saya hormati Bupati Lampung Utara atau yang mewakili, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara, Kepala Permukiman Angkatan Laut Provinsi Lampung, Kepala Sekolah SMK 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, para narasumber, para guru pendamping, para siswa-siswi, anak-anakku generasi penerus bangsa, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita diberi keselamatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam acara pembukaan kegiatan Peksos Go to School dalam rangka pencegahan penyalahgunaan nafsa tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang Ibu banggakan, LKKS merupakan lembaga non-pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri yang terbentuk di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota sebagai lembaga sosial. Salah satu program dari LKKS Provinsi Lampung adalah melaksanakan kegiatan Peksos Go to School dalam rangka pencegahan penyalahgunaan nafsa. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen dalam menanggulangi permasalahan nafsa karena hal tersebut dituangkan dalam janji kerja Gubernur
rakyat Lampung berjaya, yakni pada janji kerja nomor 20 Lampung menuju bebas narkoba. Hadirin dan anak-anakku tersayang, anak-anakku, kalian adalah masa depan Indonesia. Dengan menjauhi nafsa, jadilah generasi emas 2024 yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter, dan dalam sukacita yang bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat. Ibu berpesan kepada anak-anakku semua yang ibu sayangi untuk selalu menjaga kesehatan dan terus belajar jauhi narkoba. Raihlah cita-citamu untuk dirimu sendiri, untuk orang tua, dan kelak menjadi generasi penerus bangsa. Pasca mengikuti kegiatan ini, ibu berharap untuk dapat meneruskan kembali informasi dan pengetahuan yang didapatkan kepada lingkungan sekitar, baik di keluarga, lingkungan sekolah, jenjang sosial, komunitas maupun lingkungan kemasyarakatan secara umum pada setiap momen yang dilakukan di tempat masing-masing. Akhirnya, marilah kita bersama-sama secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan tekad bersinergi, berkolaborasi dalam pencegahan permasalahan nafsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik, yakni rakyat Lampung berjaya. Sebelum Ibu membuka acara ini, mungkin ada sedikit Ibu bisa berbagi cerita kepada anak-anak semua, karena Ibu pernah seperti kalian, pernah menjadi anak-anak, pernah bersekolah, ya. Dan hari ini mungkin Ibu akan memberikan semangat kepada kalian, anak-anakku, generasi penerus bangsa. Materi ini diikuti dengan seksama. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Karena ini materi yang sangat bagus dan juga bisa menambah ilmu bagi kalian semua. Dan diharapkan kepada anak-anakku, setelah mendapat pembekalan mengenai pencegahan nafsa ini, kalian menjadi pekerja sosial di lingkungan kalian masing-masing, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal kalian. Karena sudah banyak cerita bagaimana bahayanya narkoba ini. Benar nggak? Iya. Tidak pernah ada berita yang memberitakan menggunakan narkoba itu menguntungkan. Pasti ada dampak negatifnya. Nah, jadi kalian generasi penerus bangsa, jangan coba-coba dengan narkoba. Biasanya ini dimulai dengan coba-coba merokok. Ya, benar nggak? Sudah banyak di sini yang ngerokok? Ada? Nggak ada ya? Benar janji ya, tidak ada ya? Ya, karena kalian harus jadi teladan bagi teman-teman kalian yang lainnya. Nah, di samping bahaya merokok, bahaya narkoba, Ibu akan menitipkan pesan kepada kalian semua bahwa mengenai bahaya asusila juga sangat penting. Di usia kalian ini keingintahuan itu lebih besar, ya. Nah, oleh karenanya kegiatan-kegiatan positif seperti ini bagus sekali,
ya. Jadi anak-anak teredukasi karena apa yang kalian lakukan hari ini akan menentukan kalian 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jadi persiapkan diri kalian untuk mengisi pembangunan, khususnya di Provinsi Lampung, untuk menjadi generasi penerus bangsa, pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Persiapkan dari sekarang, persiapkan diri kalian, dan Ibu yakin kalau kalian sungguh-sungguh mempersiapkan diri kalian, insya Allah kalian akan berhasil dan akan sukses di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi itu harapan Ibu semua. Mudah-mudahan materi hari ini menjadikan anak-anak semua menambah ilmu dan menjauhi apa tadi namanya? Narkoba. Terima kasih anak-anakku semua, dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan Peksos Go to School dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Oktober. Tunggu dulu, banyak. Satu itu berliku-liku jalannya, ya, ada step by step, ya. Oke, 23 Oktober, Mbak Ayu dan Mas Hasbi. Sekarang Mas Hasbi dulu, saya tanya, tahu nggak nama Gubernur Lampung siapa? Arinal Junaidi. Benar? Nah, sekarang Mbak Ayu, Ibu tanya, kalau Ketua LKKS Provinsi Lampung siapa? Iya, jadi Ketua LKKS Provinsi Lampung Liana Sari Arina. Nah, ini siapa Mbak? Siapa yang belakangan ini? Fitri Handayani. Ah, tadi udah bapaknya, ibunya. Sekarang siapa nama anaknya? Ya, sekarang kan panas, ya. Jadi kalau mau keringat jangan pakai ini, ya. Ini ada anduk khusus. Nah, kenapa anduk khusus? Karena anduknya ada nama siapa ini? Nama siapa? Iya, nama Pak Gubernur Lampung, biar selalu ingat ya, walaupun jauh di mata, dekat di hati. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Kelas jurusannya 12 akuntansi 2. Layang-layang, I love you Ibu Arinal sayang. Sekolah Dinamika kelas 3 TKR 2. Pak Kardus membeli kardus agar tali silaturahmi tak terputus, minjem dong 100. Putra dari SMK Dinamika Kota Bumi kelas 3 TKR 1. Ya, apa pantunnya? Putih-putih Keramayana, kerudung putih, siapa namanya? Kamu ditanya namanya siapa? Putih-putih Keramayana, kerudung putih, siapa namanya? Siapa namanya, Mbak? Kita. Nah, bisa. Haryadi, contohnya ialah buah manggis, buah pepaya. Kamu manis, mau dong jadi pacar saya. Matanya ke sini lagi. Saya Fatahila Mirza Ismail Iya. dari SMA Ketua. Tentunya Manggis. buah manggis, buah mangga. Dengan LKKS kita berantas nafsa. Oh ya, judul hari ini. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah kita serius? Perkenalkan, nama saya Yoga Ferdiantara dari 12 TKJ. Pulau Sumba, Pulau Buru, Kota Bima, Kota Kupa. Cakep.
Kadang memang aku cemburu. Ini cemburu tandanya sayang. Yang perempuan ada juga nggak yang pintar? Yang pintar pantun siapa? Nama saya Putri Wulan Amelia dari kelas 12 OTKP 1. Pantun saya itu burung perkutut, burung kutilang. Jangan takut kalau dipanggil sayang. Risma Pramudita dari kelas 12 PKM. Pantunnya, makan ikan di Surabaya. Mari kita wujudkan Lampung Berjaya. Dari kelas BDP. Nah itu jangan dipetik, langit telah jadi kelam. Engkaulah Ibu Riana yang paling cantik, kurindukan siang malam. Kelas 12 PKM. Ke Jogja membeli bakpia, pulangnya beli jamu di Cipaku. Berjuta lia di Indonesia, hanya Bu Riana di hatiku. Dari 12 PKJ 1, pantunnya adalah buah manggis, buah duku, Bu Arina manis, bolehkah aku jadi anakmu? Jadi anak ya. Cuma kalau jadi anak ibu, pagi-pagi itu harus masak. Bisa Bu, bisa. Harus beres-beres. Bisa Bu, bisa. Bisa. Terus harus bisa nyiapin, oh ibu bajunya yang ini nanti pakainya. Bait pertama jawabnya apa tuh biasanya kalau orang pantun? Cakep ya. Bait kedua jawabnya artinya, oke? Bait ketiga mantap. Bait keempat top. Bisa ya? Bait pertama cakep. Bait kedua artinya, oke. Bait ketiga mantap. Bait keempat top. Oke. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang dibawa pakai kereta kuda. Ibu Riana Sari Arinal datang bukan sembarang datang. Ibu Riana Sari Arinal datang dalam rangka penyuluhan narkoba. Oke, cerdas-cerdas ya. Edi Mardoni dari BNN Provinsi Lampung. Saya didampingin ada rekan saya, Mas Budi. Beliau ini bertugas di BNN Kabupaten Waikanan. Berhubung di Lampung Utara belum ada BNNK-nya, beliau piket di Mall Pelayanan Pabrik. Nah, jadi kalau adik-adik ada keperluan terkait dengan BNN, buat surat keterangan bersih narkoba, datang saja ke Mall Pelayanan Pabrik. Di situ ada perwakilan kami, oke ya? Pertanyaannya, yang tadi malam bermimpi tolong tunjuk tangan. Mimpinya apa? Maju ke depan, ya. Yang tadi malam bermimpi maju ke depan di sini. Jujur tapi ya. Kalau nggak jujur nanti kurangnya apa-apa. Nah, syukur kita tidak usah saling hormat menghormati. Kita cukup saling harga menghargai selaku sesama umat manusia. Setuju? Baik, oke. Adik-adik sekalian, tahu nggak narkoba itu sering dengar toh? Narkoba itu singkatan dari apa? Oke, narkotika dan obat-obatan. Ada lagi? Narnya narkotika, konya psikotropika, banyak bahan adiktif lainnya. Oke?
SMK 2 lagi. SMK yang lain ada? SMA yang lain ada? Ya? Misalnya, Yuk. bagaimana cara menjauhi diri agar tidak terkena narkoba? Bagaimana menjauhkan diri agar tidak terkena narkoba? Itu aja. Oh, untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Selaku remaja, sebelum saya jawab, saya katakan ini menjadi perhatian kita semua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN dan LIPI beserta BRIN, bahwa sindikat-sindikat, kartel-kartel narkoba itu yang paling diincernya adalah para remaja-remaja terdidik. Siapa remaja terdidik? Pelajar dan mahasiswa. Saya yakin, ya, kalau pelajar sudah pasti remaja terdidik. Ibu, bapak yang ada di sini, saya yakin kita punya keluarga yang masih kategori remaja terdidik. Artinya hari ini keluarga kita terancam oleh sindikat-sindikat narkotika, terancam oleh kartel-kartel narkoba itu. Ya. Kenapa kok pelajar jadi inceran sindikat-sindikat narkoba? Kalian kan berada di lingkungan sekolah itu dari pagi sampai sore toh. 5 sampai 8 jam kalian berada di sekolah itu setiap hari. Nah, durasi waktu itulah yang dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat narkoba untuk memperkenalkan jenis-jenis narkoba, cara pakai narkoba, tempat beli narkoba, ya, dan caranya sangat halus. Tidak menutup kemungkinan di sekolah-sekolah adik-adik ini telah masuk, ya, sindikat-sindikat itu. Ada yang nyamar mungkin, ya, atau mempengaruhi salah satu siswanya. Nah, ini tolong kewaspadaan kita semua. Ya, jangan pernah memaklumi orang menyalahgunakan narkoba. Contoh, kalau adik punya teman sudah tahu itu penyalahguna narkoba, pecandu narkoba, terus adik tetap berteman dengan keyakinan penuh, saya kan nggak tergoda, yang pakai dia, yang teler dia, uang dia, saya nggak mungkin terpengaruh, berteman aja nggak apa-apa. Bila adik sudah memaklumi orang seperti itu, maka adik pintu untuk terjerumus menyalahgunakan narkoba itu sudah terbuka. Oke? Jangan pernah memaklumi. Yang kedua, dalam rumah tangga lakukan komunikasi aktif dengan seluruh anggota keluarga. Makan malam bersama, sholat berjamaah yang muslim, ya. Kemudian tingkatkan iman dan takwa. Sampai hari ini tidak ada satu ajaran agama apapun yang ada di Republik ini yang mengatakan, wahai umatku, kalau mau masuk surga rame-rame, mari kita hisap ganja. Nggak ada tuh. Ya, aktivitas yang positif. Ya, manfaatkan waktu muda kalian, waktu luang kalian itu untuk hal-hal yang positif. Oke? Ada lagi? SMK 2 lagi. Oke. SMK yang lain kakak ada tang? SMA? Oh ada ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Desa Nurlansa dari kelas SMP Negeri Jakarta Uni. Pertanyaan saya adalah, tadi dijelaskan untuk remaja yang terpapar narkoba akan dikenakan rehabilitasi. Pertanyaannya, seberapa efektifkah rehabilitasi ini untuk menanggulangi remaja yang sudah terpapar narkoba? Baik, saya langsung jawab, takut lupa ya. Pertanyaan pertama, seefektif apakah dilakukan rehabilitasi? Sini dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi itu ada dua. Satu, rehabilitasi rawat jalan, dua, rehabilitasi rawat inap. Untuk Provinsi Lampung punya rumah sakit Oka ada di Kalianda. Dan informasi Pemda Kabupaten Lampung Utara saat ini sedang berjuang untuk membuat rumah sakit rehabilitasi narkoba di Lampung Utara. Hang tua. Oke, hidup. Hang tua. Ketika kami anak-anak muda bertemu dengan orang yang sedang sakau, apakah ada tips atau cara apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang sedang sakau itu diajak komunikasi. Jangan pernah ditinggalkan sendiri. Ajak ngobrol terus, rangsang dia supaya tetap berkomunikasi. Ya, jangan ditinggalkan sendiri. Kemudian lakukan hubungi
rumah sakit terdekat. Ya. Jadi jangan ditinggalkan. Kemudian ada komunikasi, jangan sampai dia pingsan. Kemudian segera hubungi medis. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Amelia. Jadi di sini saya mau bertanya, menggunakan narkoba untuk anak di bawah umur, apakah ada hukuman yang diterima atau hanya menjalani rehabilitasi? Baik. Di bawah umur, apakah ada penegakan hukum atau cukup direhabilitasi? Kalau dia hanya penyalahguna, maka dia harus direhabilitasi. Tapi kalau dia terlibat dalam sindikat narkoba, dia harus dilakukan penegakan hukum dan penempatannya secara khusus di, kalau udah putus pengadilan, dia di lapas anak. Ini dari SMK 2. Pertanyaannya, seberapa lama sih waktu rehabilitasi untuk para pecandu narkoba? Baik, berapa lama pecandu narkoba itu dilakukan rehabilitasi? Rehabilitasi itu kalau rawat jalan minimal 2 bulan ya. Dia selalu konseling dengan BNN atau klinik-kliniknya atau rumah sakitnya. Kalau rawat inap itu ada program 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Oke? Perkenalkan, nama saya Cynthia Indrasari dari SMK 2 Mataram. Pertanyaannya, kan biasanya di BNN itu ada undang-undang ya Pak? Ya. Undang-undang apa saja yang menjerat para pecandu narkoba? Wih, oke. Undang-undang yang bisa menjerat pecandu, penyalahguna, bandar, pengedar, kurir ya, keseluruhan ya. Itu Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oke. Kalau di Provinsi Lampung, kita punya peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2019, dan kita punya peraturan gubernur nomor 44 tahun 2019, dan untuk Lampung Utara sudah punya peraturan daerah tentang narkoba. Ramadhani dari SMK 2. Pertanyaannya, jika kita berada pada lingkungan yang menggunakan narkoba, apakah kita termasuk positif narkoba dan apa dampaknya bagi yang berada di lingkungan tersebut? Baik, narkoba. Kalau kita itu berada pada lingkungan orang menyalahgunakan rekanan, umpamanya kerja kelompok ya, kemudian salah satu menyalahgunakan narkoba, apakah kita positif? Ya, selain daripada ganja, tidak. Ya, kalau inek, ekses, pernah coba-coba menyalahgunakan narkoba. Negara kita sekarang saat ini perang melawan narkoba. Yang namanya perang, semua anak bangsa siapapun dia wajib ikut berperang melawan narkoba. Oke? Bagaimana cara perang melawan narkoba? Saya kan cuma pelajar, saya kan cuma cewek, masih sekolah. Gimana cara perangnya Pak? Ya, cara perang melawan narkoba itu cukup dengan jaga, lindungi, bentengi diri kita dan orang-orang sekeliling kita untuk tidak pernah menyalahgunakan yang namanya narkoba. Dengan cara begitu, maka kalian sudah ikut perang melawan narkoba yang saat ini digelorakan oleh BNN, War on Drug, perang terhadap narkoba. Kalau ada yang nawarin menyalahgunakan narkoba, berani tolak. Kalau ada yang terlanjur sudah menjadi korban, menjadi pecandu narkoba, berani rehabilitasi. Dan bila melihat, menyaksikan, mengetahui ada transaksi, ada penyalahgunaan narkoba, berani lapor. Maka itulah perang melawan narkoba. Oke?